rute bus baru telah hadir. Namanya Trans Jabodetabek T31. Rute penting ini menghubungkan Pantai Indah Kapuk 2, dan tujuannya adalah Terminal Blok M yang ramai. Perkembangan ini adalah kabar baik bagi banyak warga, karena sangat memudahkan perjalanan sehari-hari. Jaringan transportasi umum kita semakin luas, dan rute baru ini adalah tanda nyata kemajuan tersebut. PK2 adalah kawasan yang berkembang pesat, dengan banyak orang tinggal dan berusaha di sana. Blok M merupakan pusat niaga dan sosial yang penting, dengan banyak kantor, toko, dan tempat makan. Selain itu, Blok M juga berfungsi sebagai pusat perpindahan moda transportasi utama. Rute T31 ini menghubungkan langsung kedua lokasi penting ini, menawarkan jalur yang mudah dan sangat dibutuhkan. Ini sangat menguntungkan para komuter harian maupun pengunjung. Ada antusiasme yang terasa terkait layanan baru ini. Warga di sekitar PK2 menyambutnya dengan baik, dan para pekerja yang rutin bepergian ke area Blok M merasa senang. Kini mereka memiliki pilihan perjalanan tambahan yang nyaman, yang dapat menghemat waktu dan biaya. Penantian akan rute ini sudah cukup lama, dan kini, bus-bus akhirnya beroperasi di jalan. Bagi banyak orang, peluncuran ini membawa rasa lega dan puas. Inisiatif Trans Jabodetabek bertujuan mengintegrasikan sistem transportasi, menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga di sekitarnya secara efektif. Rute T31 adalah bagian penting dari visi besar ini, yang secara signifikan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung peningkatan mobilitas perkotaan untuk semua. Penambahan rute berarti aksesibilitas yang lebih baik, yang sangat penting bagi kota besar yang luas. Baik Jakarta maupun provinsi tetangganya akan diuntungkan, mendorong kohesi ekonomi dan sosial yang lebih besar. Rute TI31 adalah langkah maju dalam upaya berkelanjutan ini. Rute 31 ini mencakup jarak yang cukup jauh, sekitar 31,5 km. Perjalanan ini secara efektif menghubungkan dua provinsi yang berbeda. Banyak pemberhentian yang telah ditentukan di sepanjang jalurnya, dengan total 30 halte bus yang dapat diakses penumpang. Pemberhentian ini melayani berbagai komunitas, dengan proses naik dan turun penumpang yang dirancang agar mudah dan efisien. Rute ini telah direncanakan dengan saksama demi kenyamanan penumpang, bertujuan untuk melayani sebanyak mungkin orang. Desain yang cermat ini meningkatkan pengalaman pengguna. Halte-halte bus ini dibagi secara strategis di antara dua provinsi, dengan sejumlah halte berada di Provinsi Banten, dan sisanya di DKI Jakarta. Secara khusus, ada 12 pemberhentian di Banten, terutama terkonsentrasi di area pengembangan PK2, dengan pemberhentian utama termasuk Jalasena Timur dan pintu masuk Gulf Island. Sebaliknya, ada 18 pemberhentian di Jakarta, melayani lokasi-lokasi penting menuju Blok M, termasuk pemberhentian dekat pusat niaga dan kawasan permukiman. Distribusi ini memastikan cakupan yang menyeluruh di sepanjang koridor. Tarif perjalanan rute T31 ini sangat terjangkau, dengan sekali jalan hanya Rp3.500. Ini adalah tarif tetap standar untuk semua penumpang, sama berapapun jarak perjalanan Anda. Penumpang wajib menggunakan kartu uang elektronik untuk pembayaran, karena uang tunai tidak diterima di dalam bus. Kartu yang umum tersedia seperti e-money atau flash dapat digunakan, memfasilitasi proses pembayaran yang lebih cepat dan lancar. Ini juga mengurangi antrean dan mempercepat waktu naik penumpang, sejalan dengan inisiatif Kota Pintar. Bus T31 beroperasi setiap hari untuk kenyamanan. Dimulai pagi hari, dengan bus pertama berangkat pukul 5 pagi, waktu Indonesia Barat. Operasional berlanjut hingga larut malam, dengan layanan bus terakhir dijadwalkan pukul 9 malam. Jadwal yang panjang ini mengakomodasi berbagai macam komuter, melayani pekerja pagi maupun pengguna yang bepergian malam hari. Bus diharapkan tiba secara berkala dan dapat diprediksi, memastikan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan. Penumpang dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih percaya diri. Rute baru yang inovatif ini adalah hasil kerjasama tim. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama erat dengan pemerintah Provinsi Banten. Kemitraan antar provinsi ini sangat penting, memainkan peran krusial dalam menghubungkan kedua wilayah tanpa hambatan.
Transportasi umum yang efektif seringkali membutuhkan usaha kerjasama semacam ini, dengan warga kedua provinsi menjadi penerima manfaat utama dari kerjasama tim ini. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi perjalanan yang lancar melintasi batas administratif, menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan bersama. Kolaborasi semacam ini sangat penting untuk pembangunan daerah. Mengoperasikan layanan transportasi umum lintas provinsi dapat menimbulkan kerumitan, karena seringkali berlaku aturan dan regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, koordinasi yang matang menjadi sangat penting untuk keberhasilan. Kemitraan khusus ini memastikan kelancaran operasional Rute 31, membuat proses perencanaan jauh lebih efektif dan efisien. Izin yang diperlukan dan kerangka peraturan diselaraskan dengan cermat, sehingga penumpang merasakan layanan yang terpadu dan konsisten. Model yang sukses ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, menunjukkan kekuatan kerjasama antar pemerintah. Fokusnya tetap pada melayani kepentingan publik, dengan pemerintah Jakarta dan Banten sangat berkomitmen untuk meningkatkan transportasi umum dan konektivitas antar wilayah mereka secara signifikan. Peluncuran rute T31 ini dengan jelas menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan ini, secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat mereka yang terus berkembang. Transportasi umum yang lebih baik sudah pasti meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dan memberikan dukungan penting bagi kegiatan ekonomi lokal. Ini mencerminkan visi bersama untuk pembangunan perkotaan yang progresif. Berinvestasi pada infrastruktur publik berarti berinvestasi untuk masa depan. Rute ini adalah bukti dari pendekatan yang berpikiran maju tersebut. Beberapa instansi pemerintah utama terlibat aktif dalam proyek ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta atau Disub DKI Jakarta memainkan peran penting. Begitu pula Dinas Perhubungan Banten atau Disub Banten. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta adalah operator yang mengelola rute ini. Upaya gabungan dan terpadu mereka mewujudkan rute baru ini, dari tahap perencanaan awal hingga peluncuran akhir. Kolaborasi yang sukses ini merupakan pencapaian yang patut dicatat, secara efektif membuka jalan bagi proyek-proyek masa depan yang lebih ambisius. Sinergi antara entitas-entitas ini patut dipuji, menggarisbawahi komitmen terhadap keunggulan layanan publik. Kehadiran rute T31 ini diharapkan membawa banyak manfaat. Salah satu keuntungan paling signifikan adalah potensi berkurangnya kemacetan lalu lintas. Jalan yang menghubungkan P2 dan Blok M sering mengalami kemacetan parah. Lebih banyak orang memilih bus berarti lebih sedikit mobil pribadi di jalan-jalan ini, yang dapat mengurangi kemacetan secara signifikan. Akibatnya, kualitas udara di koridor ini mungkin juga akan membaik. Perjalanan sehari-hari bisa menjadi kurang stres dan lebih mudah diprediksi, mewakili langkah positif nyata bagi lingkungan perkotaan. Ini berkontribusi pada pengalaman kota yang lebih efisien dan menyenangkan. Dampak ikutan dari berkurangnya kemacetan sangat luas. Rute baru ini secara aktif mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih luas, menyediakan pilihan perjalanan yang dapat diandalkan, aman, dan sangat terjangkau. Para komuter mungkin akan terdorong untuk lebih sering meninggalkan kendaraan pribadi mereka di rumah. Perubahan perilaku ini sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Sistem transportasi umum yang efisien membentuk tulang punggung kota, membantu menciptakan ruang kota yang lebih layak huni dan mudah diakses. Rute T31 ini berkontribusi langsung untuk mencapai visi penting ini, menandakan langkah tegas menuju mobilitas yang lebih hijau dan bertanggung jawab. Setiap penumpang yang memilih bus membuat pilihan lingkungan yang positif, dan tindakan kolektif ini dapat menghasilkan perbaikan yang substansial. Pantai Indah Kapuk, atau PIK, adalah tujuan rekreasi yang sangat populer, dengan banyak orang mengunjungi kawasan ini untuk rekreasi dan kuliner. Data yang tersedia menunjukkan ribuan orang berbondong-bondong ke PIK, terutama pada akhir pekan. Transportasi massal yang efisien dan mudah diakses sangat penting untuk pusat-pusat wisata seperti ini, membantu mengelola arus pengunjung yang signifikan secara efektif. Ini juga membantu mengurangi masalah umum seperti kekurangan tempat parkir, membuat tempat-tempat wisata menarik ini lebih mudah dijangkau semua orang.
Ini secara langsung mendukung prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, memastikan bahwa kawasan populer dapat berkembang tanpa membebani infrastruktur. Transportasi yang baik adalah kunci pengalaman pengunjung yang baik. Pada akhirnya kita semua memiliki peran penting dalam upaya ini. Mari kita berupaya secara sadar untuk menggunakan rute 31 yang baru ini. Mari kita juga bersama-sama menjaga fasilitas yang disediakan dengan baik. Menjaga kebersihan dan kondisi bus serta health sangatlah penting. Tindakan sederhana ini memastikan fasilitas tersebut tetap nyaman dan ramah bagi semua orang. Kita berharap akan ada lebih banyak rute bermanfaat seperti ini di masa depan. Peningkatan dan perluasan transportasi umum secara berkelanjutan adalah kuncinya. Bersama-sama, dengan memanfaatkan dan mendukung layanan ini, kita dapat membuat kota kita menjadi lebih baik. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk masa depan perkotaan yang lebih cerah dan bersama. Mari kita dukung transportasi umum untuk komunitas yang lebih terhubung.